Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Brema Natenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Belasan kios di pasar tradisional Pucang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar. Api padam 1 jam kemudian setelah mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Lima belas kios di pasar tradisional Pucang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terbakar pada Jumat sore. Kios yang terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar. Warga dan pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dagangan. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 12 mobil damkar dikerahkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Itu kejadiannya jam berapa, Mbak? Kira-kira jam 6. Jam 6 ya. Itu dari Manado Tengah, depan atau belakang? Pokoknya saya sama istri saya mau ke Langgar, sampai di pintu ada api. Gede, Mbak? Mana sangat? Lumayan. Itu pasar apa tuh, Mas, itu, Mbak? Pasar, ya ada pasar buah, sayur, Oh, tradisional. komplit. Tradisional. Tidak 1 jam bisa padam, kurang lebih untuk kerugian 10-15 kios. Itu disebabkan karena dugaan awal arus pendek, korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polresta Magelang menurunkan tim Inafis untuk memastikan penyebab kebakaran. Jumlah total kerugian masih dalam pendataan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara berebut jadwal imam sholat masjid, maksud kami sholat maghrib, 2 kelompok warga adu jotos di dalam sebuah masjid di kota Kediri, Jawa Timur. Akibatnya 3 warga luka-luka. Keributan ini terjadi di dalam Masjid Al-Mutakun, Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa malam lalu. 2 kelompok warga adu jotos perkara berebut jadwal imam salat maghrib. Ricuh bermula saat keluarga ahli waris tanah wakaf masjid bersama dengan kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam salat maghrib. Padahal sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, jadwal imam saat itu adalah dari warga sekitar. Akibat peristiwa ini, 3 orang luka-luka. Ratusan warga pun mendatangi rumah keluarga ahli waris untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penganiayaan yang terjadi. Sengketa antara warga dengan keluarga ahli waris ini terjadi hingga ke tingkat PT UN. Selama sengketa, kedua pihak sepakat kepengurusan masjid untuk dikosongkan. Namun warga menyebut pihak ahli waris bersikukuh membentuk kepengurusan internal. Sebelum sholat itu sudah melihat banyak orang di dalam masjid, tapi bukan orang desa Manis Renggo. Waktu saya sholat sunnah, setelah sholat sunnah itu sudah ada keramaian di pengimaman dan pemukulan di tengah masjid. Saya melerai, saya bawa keluar satu orang, ternyata di luar masjid diserambi banyak teman-temannya dan saya dicekik dan saya sudah tidak sadar. Terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak terima untuk mengganti imam sholat maghrib. Nah, pada awalnya seperti itu, karena masjid ini masih dalam konflik dan itu pun dari pihak kita itu masih menunggu hasil keputusan dari BWI. Polisi terus berjaga di masjid untuk mengantisipasi keributan. Mediasi terus dilakukan polisi agar kedua pihak menemukan jalan keluar. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang di tempat dalam perkara sengketa lahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemilik ruko menggelar aksi unjuk rasa memprotes dan mencari keadilan dalam kasusnya tersebut. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang fisik atau di tempat perkara Jumat pagi di kawasan Ruko Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah spanduk dibentang pemilik lahan sebagai protes terhadap kasusnya yang tak kunjung selesai. Mereka meminta keadilan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kuasa hukum termohon mengatakan kasus ini bermula dari adanya jual beli ruko pada saat proses penjualan. Termohon tidak terima uang penjualan, namun pemohon langsung mengakui sebagai pemilik.
sementara sertifikatnya masih atas nama kliennya. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Nah, diakui untuk pembayaran ini. Apakah mungkin kwitansi atas nama orang lain dapat bisa mengakui objek yang sebenarnya diperjanjikan terhadap orang lain? Ini begitu, antara Tri Rahardian dan juga antara Haryanto. Tapi yang membayar adalah Heru Keswarno yang tidak ada hubungannya dan tidak ada kuasa untuk menjual. Dari saksi ahli kita sudah menyatakan bahwa kwitansi itu salah alamat. Gitu loh. Kwitansi itu salah alamat dan pembayaran memang belum pernah dilakukan. Dan juga dari notarisnya, notaris sudah dihukum karena dia membuat keterangan palsu dan surat palsu. Berebut pacar, dua pelajar di Sukabumi, Jawa Barat saling tantang duel hingga berujung pembacokan. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar menderita luka di sejumlah bagian tubuhnya. Usai kejadian, pelaku diamankan pihak kepolisian di rumahnya. Seorang pelajar berinisial SSF, 18 tahun ditangkap polisi setelah menganiaya seorang pelajar berinisial RS, 17 tahun di Kampung Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku nekat melakukan penganiayaan karena tak terima pacarnya sering diganggu oleh korban. Motif pelaku, kenapa sampai terjadi perkelahian ini? Masalahnya yaitu merasa kesal terhadap korban karena merasa pacarnya diganggu oleh korban. Diketahui sebelum melakukan aksinya, pelaku dan korban janjian melalui media sosial. Kemudian saat bertemu, keduanya lantas berduel dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di bagian tubuhnya. Usai kejadian, pelaku diamankan pihak kepolisian di rumahnya. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, telepon seluler, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 1 dari 3 komplotan residivis kasus curanmor yang telah berulang kali beraksi ini dihadiahi timah panas reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan saat mencoba melarikan diri. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan belasan motor hasil curian. Tiga orang pelaku residivis kasus curanmor diringkus unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Diketahui 3 pelaku berinisial J, F, dan D sudah lebih dari 10 kali beraksi di wilayah hukum Jakarta Selatan dan berulang kali keluar masuk penjara. Ketiganya diringkus dari 3 lokasi berbeda yaitu di Kreo Ciledug, Kota Tangerang, dan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku berinisial J, polisi melakukan tindakan terukur karena mencoba melarikan diri. Kita amankan di Kreo ya, wilayah Ciledug sebagian, dan juga ada di bengkel motor di wilayah Pesanggerahan ya. Kita amankan ada beberapa motor yang dari bengkel itu, intinya mereka dijual, ada yang untuk keperluan keluarga. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga mengamankan berbagai jenis motor hasil curian yang disembunyikan di sebuah bengkel milik salah satu pelaku. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penjaga kambing yang ditetapkan tersangka karena melawan maling akhirnya bebas bersyarat pada hari Kamis. Sementara menurut polisi, pihaknya menetapkan Muhyani jadi tersangka karena saat itu Muhyani tidak terdesak. Setelah 1 minggu mendekam di penjara, Muhyani, penjaga kambing di Serang, Banten yang ditetapkan tersangka karena membela diri melawan maling, Kamis siang akhirnya bisa berkumpul keluarga. Pria 58 tahun ini mendapat penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Namun demikian, Muhyani berharap bisa bebas murni.
Inginnya bebas. Bebas murni ya. Bersyarat. Bebas murni ya, tidak ada ini ya. Tidak ada apapun. Oh, karena Bapak murni bela diri aja itu Iya, pas itu ya. Terpaksa ya. Mamang juga mana sih orang ngebunuh orang? Gimana sih? Sebenarnya Mamang kan terpaksa. Kalau enggak Mamang ya ngantem, minimal Mamang yang mati. Udah pasti itu. Karena posisi gerimis. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Sofyan Hermanto menyebut pihaknya menetapkan Muhyani sebagai tersangka karena saat itu Muhyani tidak terdesak. Mungkin bisa melakukan upaya-upaya lain. Nah, ini keterangan dari ahli karena masih ada spare waktu untuk bisa berpikir. Beda halnya kondisi terdesak overmark yang sudah mengancam, dalam arti parang ini sudah mengancam jiwanya. Dalam hitungan detik, jika tidak melakukan upaya, maka akan tewas. Inilah yang disebut keadaan terdesak atau overmark. Muhyani ditetapkan menjadi tersangka setelah membela diri karena ada pencuri bersenjata tajam yang hendak mencuri kambing yang dijaganya. Peristiwa ini terjadi pada Februari lalu. Pada subuh, Muhyani yang sedang menjaga kambing mendengar suara di kandang ternaknya. Setelah dicek, terdapat seorang pencuri yang sudah mengeluarkan golok. Karena takut dan panik, Muhyani lantas mengambil gunting berduel dengan pelaku. Muhyani berhasil melukai sang pencuri dengan gunting tersebut. Muhyani yang berteriak minta tolong kepada warga membuat pencuri kabur dan sempat dicari oleh warga namun tidak ditemukan. Namun pada pagi harinya seorang warga menemukan sang pencuri dalam keadaan tidak bernyawa. Belakangan diketahui pencuri tersebut bernama Waldi, warga kampung sebelah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, atlet voli nasional Hernanda Zulfi resmi menyandang pangkat perwira polisi setelah menyelesaikan masa studi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS Polri. Hernanda mendapatkan golden ticket untuk masuk SIPSS selain telah memiliki gelar sarjana dari sebuah perguruan tinggi di Surabaya, juga berprestasi di bidang olahraga. Dari puluhan siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS Polri, Hernanda Zulfi yang memiliki tinggi 197 cm membuatnya mudah dikenali selama menempuh pendidikan di Bumi Bayangkara Akademi Kepolisian Semarang. Hernanda yang lahir di Batam 27 Januari 1997 ini merupakan atlet bola voli tim Bayangkara. Dirinya mendapat golden ticket menjadi siswa SIPSS Polri setelah berhasil membawa tim Bayangkara menjadi runner-up dalam kejuaraan ASEAN Volleyball Championship. Di mana saya yang sebagai atlet sedang berusaha beradaptasi dengan kehidupan di Lemdiklat ini, di pendidikan SIPSS ini sedang berusaha beradaptasi karena sebelumnya di dunia atlet itu berbeda, di mana kita di sini kan harus sangat ekstra disiplin dalam berbagai hal di kehidupan kita sehari-hari. Hernanda mengaku bersyukur bisa berbakti dan membanggakan orang tua melalui prestasi olahraga, serta kini menjadi perwira polisi. Apalagi Hernanda yang mendapat julukan monster blocker itu merupakan tulang punggung bagi ibu dan dua adik perempuannya. Senang udah pasti, bangga sudah pasti, tapi saya sangat bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa taala Nanda bisa jadi seorang polisi. Hernanda Zulfi merupakan satu dari 57 siswa SIPSS Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 yang kini resmi menyandang pangkat Inspektur Polisi tingkat 2 atau IPDA. Mereka telah menyelesaikan ketatnya pendidikan polisi selama 4,5 bulan di kampus Akpol Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali ke tanah air pemirsa, PT Pos Indonesia melalui kantor Pos Kota Malang, Jawa Timur menyalurkan BLT El Nino kepada ratusan warga keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga akibat perubahan iklim. Ratusan warga Kamis lalu mendatangi kantor Pos Kota Malang, Jawa Timur untuk mengambil bantuan langsung tunai atau BLT El Nino. Disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo,
BLT sebesar Rp400.000 untuk bulan November dan Desember diserahkan kepada 250 keluarga penerima manfaat atau KPM. BLT El Nino ini merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga akibat perubahan iklim. Memang salah satu kelebihan dari kita dalam penyaluran bantuan ini adalah kita menyiapkan dashboard untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, salah satunya Kemensos yang real time ya. Jadi setiap penyaluran kita bisa mengetahui secara langsung progresnya seperti apa. Jadi misalnya yang hari ini sudah kita bayarkan tadi 250 penerima, itu langsung terupdate ke dashboard kita. Jadi memang maksud tujuan bansos ini diberikan dalam rangka beliau ingin membantu warga agar bisa kemudian kembali memenuhi kebutuhan. Kalau yang dapat ini adalah memang warga yang memang masuk di dalam data DTKS. Yang kedua adalah penerima sembako reguler yang dapat 200.000 setiap bulan. Nominal yang didapatkan 400.000 buat kebutuhan sehari-hari. Harapannya ke depannya bisa mendapatkan bantuan lagi biar bisa buat kebutuhan sehari-hari. 12.000 KPM di Kabupaten dan Kota Malang akan menerima BLT El Nino ini. Sementara secara keseluruhan, PT Pos Indonesia akan menyalurkan BLT untuk total 3,4 juta KPM. Dari Malang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda suka datang menikmati senja sambil menonton pertunjukan musik di Sarinah, Jakarta pada akhir pekan. Nah, ini ada acara yang menarik ya, Yasmin ya. Jadi acara yang kerap menghadirkan musisi dan juga penyanyi terbaik tanah air ini turut dimeriahkan dengan peragaan busana karya perancang Ian Adrian. Konser Musik Zone by OK Zone Radio dan Selebritis Radio di Anjungan Sarinah Jumat pekan ini dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Tiwi dan Sheryl Xenavia. Acara ini juga diwarnai dengan hadirnya pameran motor matic terobosan terbaru dari Yamaha, yakni Yamaha Fazio Hybrid Connected dan Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Skuter matic bergaya retro berbasis sistem hybrid ini sangat cocok buat anak muda yang ingin bersepeda motor dengan stylish namun tetap ekonomis. Acara musik yang dipadati anak muda ini membuat Yamaha Filano dan juga Yamaha Fazio menjadi pusat perhatian karena memiliki model yang trendy. Tak hanya itu saja, parade model-model cantik mengenakan busana hasil karya perancang Ian Adrian berlenggak-lenggok di antara motor skuter kekinian semakin memeriahkan suasana. Benar-benar bagus dan model-modelnya juga gimana ya? Terlalu Gen Z banget deh. Jadinya masuk ke hati-hati yang milenial seperti aku dan teman-teman di rumah dan di sosmed. Relate banget dong, karena gimana ya? Gen Z tuh biasanya suka banget yang warna-warnanya lucu-lucu, modelnya juga lucu-lucu dan pastinya tuh kalau di foto Instagramable banget gitu. Banget meriah. Wah, super duper. Aku lihatnya tuh bawaannya happy. Sampai buat aku pun happy, jadi bawaannya pengen joget aja gitu. Oh, relate banget. Ini tuh bener-bener bagus banget, sumpah. Beda dari model-model motor yang pada umumnya, yang biasanya. Warnanya pun cerah, aku pun suka. Jadi kesannya warna anak muda banget, modelnya pun anak muda banget. Nah, bagi Anda yang tertarik memiliki skuter matic terbaru, bisa juga langsung datang ke dealer Yamaha terdekat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.